Kita beralih ke informasi lainnya, pembalap World Superbike dari tim Pata Yamaha Toprak Razgatlioglu memenangkan Super Pole Race yang diselenggarakan pada Minggu 13 November 2022. Toprak berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi yang dilakukan dalam 10 putaran tersebut. Toprak unggul di atas pembalap Kawasaki Racing Jonathan Rea dan juga rekan satu timnya di Pata Yamaha yakni Andrea Locatelli yang berhasil finish di posisi ketiga. Super Pole Race adalah sesi kualifikasi kedua yang dilakukan dalam setiap seri balapan untuk bisa menentukan posisi start pembalap pada race kedua. Sandiaga menyebut penyelenggaraan event World Superbike di sirkuit internasional. Dan kita akan langsung terhubung dengan rekan saya, koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama yang sudah berada di kawasan Mandalika untuk memantau langsung bagaimana jalannya WSBK. Albi, kalau kita lihat hasil race terbaru yang sudah ada, bagaimana kemudian prediksi Anda dan bagaimana peluangnya? Siapa nih kira-kira yang akan meraih gelar juara dalam World Superbike Mandalika 2022 ini? Selamat sore Mevri, salam dari sirkuit internasional Mandalika. Dan seperti yang kita tahu bersama, sekitar 1,5 jam yang lalu, balapan kedua di sirkuit internasional Mandalika yang menjadi seri ke-11 perjalanan World Superbike 2022 ini sudah selesai dilakukan. Dan saat ini memang masih menyisakan satu seri lagi di Australia yang akan digelar pekan depan tanggal 18 November 2022. Dan saya akan sedikit mengelaborasi Mevri terkait dengan bagaimana pertandingan ataupun balapan dari World Superbike yang dilakukan di sirkuit internasional Mandalika sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah ini sendiri, di mana Toprak Razgatlioglu yang merupakan juara dunia World Superbike tahun 2021 ini kembali meraih posisi terdepan untuk finish di race kedua, sehingga ada penambahan poin yang didapatkan oleh Toprak sendiri setelah berjuang beradu cepat dengan Alvaro Bautista yang merupakan pembalap dari tim Aruba Ducati. Dan tadi juga pembalap dari Kawasaki Racing Team yaitu Jonathan Rea ini berhasil menduduki posisi ketiga. Sebenarnya secara pencapaian ataupun perolehan podium yang terjadi pada hari ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin. Di race pertama juga Toprak Razgatlioglu ini menjadi posisi pertama, disusul oleh Alvaro Bautista di posisi kedua, dan ada Jonathan Rea di posisi ketiga. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Toprak ini menyapu bersih balapan di seri ke-11 sirkuit internasional Mandalika dengan meraih poin penuh 62 poin, karena memang dari dua balapan ada 25 poin, dikali 2 itu artinya 50, dan ditambah 12 poin di seri Super Pole Race 12 poin sehingga totalnya 62. Tetapi walaupun Toprak Razgatlioglu ini dinobatkan sebagai juara di seri Mandalika kali ini, hanya saja hal tersebut tidak membuat Toprak menjadi juara dunia, karena Alvaro Bautista yang merupakan pembalap Ducati dari Aruba Ducati sendiri langsung mengunci gelar juara dunianya dan meskipun finish di posisi kedua, sehingga Toprak Razgatlioglu sudah tidak bisa lagi mengejar poin yang akan dilakukan di seri Phillip Island ataupun di Australia pada pekan depan sendiri, Mevri. Karena jarak poinnya sendiri sudah lebih dari 62 poin, karena untuk race terakhir nanti para pembalap ini akan memperebutkan maksimal 62 poin, tetapi untuk jarak antara Alvaro dan juga Toprak selisihnya adalah 66 poin, sehingga ada minus yang sangat cukup jauh untuk dikejar kembali oleh Toprak Razgatlioglu sendiri. Dan Mevri, juara dunia dikunci oleh Alvaro Bautista dan menjadikan sirkuit Mandalika ini menjadi kedua kalinya mengumumkan juara dunia setelah tahun 2021 lalu. Toprak Razgatlioglu mengumumkan atau mengunci gelar juara dunia di sirkuit ini, dan tahun ini Alvaro Bautista lah yang mengunci gelar juara dunianya di sirkuit internasional Mandalika. Dan tadi setiap pembalap juga menyatakan bahwa sirkuit Mandalika ini memiliki trek yang baik, meskipun tantangan terbesarnya adalah cuaca yang sangat panas sekali dan dirasakan oleh para pembalap ketika mereka sedang beradu cepat di lintasan. Dan saya juga akan menunjukkan, Mevri, kepada Anda situasi saat ini di sirkuit internasional Mandalika pasca dilakukannya balapan final ataupun seri kedua yang dilakukan di sirkuit internasional Mandalika tadi. Ini bisa dilihat adalah tim-tim balap dari beberapa tim World Superbike dan juga Super Sport tengah melakukan proses pengepakan barang-barang ataupun motor mereka, karena akan segera dibawa ke Australia, karena jaraknya tidak begitu jauh dari Indonesia, sehingga akan langsung dibawa ke dalam kargo sebanyak 176 ton totalnya. Dan kita
akan menyaksikan balapan final tersebut nanti di sirkuit Phillip Island pekan depan, yang mana ini akan menentukan perebutan runner-up antara Toprak Razgatlioglu dan juga Jonathan Rea yang berada di posisi ketiga dari tim Kawasaki, karena memang Alvaro Bautista sendiri sudah mengunci gelar juara dunianya. Begitu, Mayfrey. Gelar juara dunia sudah diraih atau dikunci oleh Alvaro Bautista, dan kita akan menunggu bagaimana kemudian race-nya pekan depan ini, siapa yang akan mendapatkan gelar runner-up pertama dan juga kedua ya. Kita masih tunggu. Tapi Albi, yang menarik adalah saya ingin Anda lebih mengelaborasi bagaimana kemudian kita bicara soal sirkuit Mandalika. Karena tahun lalu juga Anda langsung ada di sana. Kalau kita bicara perbandingan dengan tahun sebelumnya, adakah kira-kira perbedaan yang signifikan dari penyelenggaraan World Superbike di Mandalika dari tahun ini maupun dari tahun kemarin? Kita bahas tentang segi antusiasme penonton atau mungkin kesiapan pembalap yang tahun ini menjadi balapan kedua bagi mereka di sirkuit Mandalika. Silakan Albi. Ya, Mevri, untuk penyelenggaraan World Superbike di bulan November kali ini merupakan tahun kedua untuk World Superbike, tetapi menjadi kali ketiga bagi sirkuit internasional Mandalika ini menggelar balapan berskala internasional. Di mana yang pertama adalah World Superbike tahun 2021 bulan November lalu juga MotoGP di bulan Maret, dan sebelumnya memang ada tes pramusim pada bulan Februari, dan terakhir adalah pada bulan ini, dan baru saja kita saksikan bersama World Superbike 2022 untuk seri ke-11 sirkuit internasional Mandalika. Nah, terkait dengan perbedaan apa yang terlihat, memang belum begitu signifikan, tetapi kalau saya sebagai peliput ataupun jurnalis ketika berada di sini, ini sudah lebih matang, mulai dari marshal yang bertugas di tepi lintasan, bagaimana cara mereka ini membantu para pembalap yang mungkin terjatuh, membantu para tim yang memang membutuhkan bantuan, dan mereka begitu sigap untuk melakukan proses-proses yang sudah mereka latih sebelumnya atau mereka dapatkan pada saat momen training seperti itu, sehingga bisa dikatakan mereka sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih banyak dan juga lebih sigap. Apalagi pihak dari Dorna sendiri memberikan sertifikasi kepada para marshal ini untuk bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa bekerja ataupun melakukan tugasnya juga dengan baik. Dan ini juga bisa berpotensi bagi para marshal ini untuk kemudian diikut sertakan dalam event-event internasional lainnya, baik itu di sirkuit Mandalika maupun di sirkuit-sirkuit lainnya di penyelenggaraan World Superbike, lalu juga di MotoGP ataupun Formula One, jika memang nantinya Mandalika bisa mendapatkan sertifikasi dari FIA yang merupakan pemegang olahraga balap mobil internasional yang menaungi Formula One dan juga Formula E seperti itu. Dan untuk akses jalan juga, ketika saya tiba di Bandara Internasional Lombok sendiri menuju ke sirkuit Mandalika, apa-apa saja yang dibangun oleh pemerintah pusat dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, ini sudah mulai terlihat progresnya seperti itu. Jalanan sudah mulus dan juga beberapa penghijauan sudah dilakukan, dan bahkan pelebaran jalan untuk bisa memudahkan aksesibilitas para pengunjung ataupun penonton yang datang ke kawasan Mandalika juga sudah mulai terbentuk. Dan terakhir juga, Mayfrey, walaupun beberapa hari kemarin kita melihat tiket yang dijual ditargetkan adalah 42.000 tiket, dan pembeli sampai hari Sabtu kemarin tercatat hanya ada sekitar 38.000, belum memenuhi target. Tetapi pada hari terakhir, hari balapan hari ini tercatat ada lebih dari 45.000 tiket yang terjual, dan tadi saya juga melihat beberapa tribun penonton, terutama yang ada di kawasan grandstand ini, di depan garis start dan juga finish terisi penuh. Itu artinya animo masyarakat memang cukup tinggi untuk acara-acara internasional seperti ini. Hanya saja tinggal dilakukan promosi lebih besar dan juga pengelolaan kawasan ekonomi khusus Mandalika yang lebih masif ke depannya, karena masih banyak beberapa penginapan yang bisa dikatakan minim di sini secara jumlah, sehingga banyak sekali beberapa teman-teman kita yang jurnalis dan juga para wisatawan yang masih kesulitan mendapatkan penginapan di jelang penyelenggaraan World Superbike sendiri, sehingga diharapkan nantinya ada pemerintah, asosiasi perhotelan, ini sama-sama bisa memberikan tempat lebih banyak lagi kepada para wisatawan yang datang ke sini, baik untuk menonton ataupun hadir ke tempat wisata kawasan ekonomi Mandalika. Apalagi, Mayfrey, sirkuit Mandalika ini mendapatkan kontrak dari Dorna selama 10 tahun sampai tahun 2031 untuk bisa menggelar event World Superbike dan juga MotoGP, sehingga diharapkan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan kita sudah bisa melihat perubahan yang begitu besar ke sini. Dan hanya saja pesan dari beberapa masyarakat lokal di sini supaya bertumbuhnya ataupun berkembangnya kawasan ekonomi khusus Mandalika bisa melibatkan mereka berpartisipasi dalam segala aspek, baik itu ekonomi,
sosial, budaya, kuliner, dan lain sebagainya supaya semuanya bisa saling hidup dan juga menghidupi. Begitu Mayfrey. Baik, diharapkan memang bisa memberikan dampak positif langsung bagi warga sekitar yang ada di kawasan Mandalika. Baik, saya akan langsung ucapkan terima kasih kepada rekan saya koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama, melaporkan langsung dari ajang WSBK Mandalika bersama dengan fotojurnalis Bara Maestro. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda atau mungkin mau packing juga menuju ke Australia. Terima kasih banyak Albi dan juga Bara atas laporan Anda.